Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini materi kuliah kita yang ke-14 ya. Di pertemuan kita kali ini, mata kuliah implementasi dan pengujian sistem informasi ya. Kita akan ngebahas perihal proses testing ya. Pada saat kita menguji sebuah sistem informasi, apakah sistem tersebut sudah layak digunakan ataukah sudah sesuai dengan requirement yang eh, diinginkan oleh user ya teman-teman ya. Kemudian sebelum saya mulai materi, saya ingin memberitahu bahwa tugas quiz sudah saya upload ya untuk week ke-14. Buka dulu, bentar. Ini udah saya upload ya teman-teman ya. Sudah ada yang submit juga nih jangan. Nah ini ada yang submit. Ya, tugas quiz sudah saya upload. Kemudian teman-teman dikarenakan pekan ini adalah pekan UAS ya teman-teman ya. Kemungkinan kita akan UAS di tanggal 20 ya teman-teman ya. Kita akan UAS di tanggal 20. eh, Detailnya akan saya jelaskan di pertemuan ke-15 ya teman-teman ya. Diharapkan teman-teman sebelum UAS sudah menyelesaikan tugas-tugasnya ya teman-teman ya. Dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-14. Ya, jangan sampai Anda rugi secara nilai karena tugas-tugasnya nggak lengkap mengerjakan atau nggak pernah mengerjakan. Sayang banget ya. Untuk week ke-14 ini biar nggak ketinggalan kuisnya, Anda silakan langsung mengerjakan aja ya teman-teman ya. Oke, ini eh, materi kita di pertemuan ke-14, implementasi dan pengujian sistem informasi. Subtopiknya adalah proses testing. Nih, sebelum kita bahas ke proses testing, kita bicara dulu perihal standarisasi proses ya. Jadi setiap kebijakan, prosedur perlu ada definisi ya. Definisi yang jelas agar apa? Agar setiap orang, setiap departemen tidak mengimplementasikan be- me- apa, menafsirkan sesuai dengan pemikirannya masing-masing gitu ya. Kalau misalkan dia menafsirkan sesuai dengan pemikirannya, tidak ada acuannya, maka boleh jadi nanti prosedur dan kebijakan tersebut akan multitafsir ya, teman-teman ya. Jadi dibutuhkan sebuah proses standarisasi. Standarisasi agar apa? Agar bahasa yang digunakan sama nih, standar yang digunakan sama, pemikirannya sama gitu ya. Enggak setiap orang punya standarnya, bukan setiap orang punya standarnya masing-masing, tapi standarnya dalam skala organisasi, dalam skala perusahaan gitu, atau dalam skala negara gitu ya. Kalau di Indonesia gitu ada ISO 9000, ada ISO 9001 gitu ya. Jadi semua standar pengembangan proses punya tujuannya sama, yaitu membuat proses software dapat menjadi dapat dilihat dan dimengerti oleh organisasi secara keseluruhan. Jadi semua organisasi, semua orang, semua elemen di satu organisasi tersebut punya penafsiran yang sama, ya, punya acuan yang sama. Jadi boleh jadi nih di kelas kita ya, setiap orang standarnya beda-beda gitu ya. Ada yang beberapa dari Anda mungkin ada yang kuliah ya udah yang penting gue kuliah aja gitu ya. Masalah nilai nggak terlalu memikirkan gitu ya. Yang penting dapat ijazah gitu ya. Ada juga beberapa dari Anda eh, serius kuliahnya gitu. Biar apa? Biar bisa dapat nilai bagus ya. Bisa punya prestasi cum laude gitu ya. Itu jadi standarnya beda-beda. Jadi standarisasi proses itu
membuat suatu acuan gitu ya, bahwa standar ini loh yang diinginkan. Dan di mata kuliah ini juga punya standarnya gitu ya. Jadi buat Anda yang mau pengen ijazahnya aja gitu ya, atau buat Anda yang mau pengen nilai maksimal gitu ya, kita punya standar. Di kuliah ini punya standar. Kalau Anda yang mau punya ijazahnya aja tapi nggak pernah ngerjain tugas, nggak pernah ngerjain kuis, ya berarti siap-siap Anda mengulang di semester berikutnya. Atau Anda mengulang di satu tahun lagi ya, karena di Inaba nggak ada apa, nggak ada semester pending. Itu konsekuensinya gitu ya. Tapi kalau Anda yang apa, mempunyai nilai di atas standar yang sudah ditetapkan gitu, Anda mengikuti semua prosesnya, Anda mengikuti perkuliahan gitu, Anda ngikutin tugasnya, Anda submit kuisnya gitu ya, maka eh, anda bisa dipastikan lulus mata kuliah ini. Entah itu lulus dengan nilai memuaskan atau dengan nilai sangat memuaskan. Oke. Ini ada Trillium dan CMM di software apa? Standardization. Ini sebuah kerangka kerja ya, atau petunjuk pelaksanaan. Standar pengembangan proses dan petunjuk pelaksanaan itu ada diantaranya ada ISO 9000, sekarang 9001, TIC IT ya, Software Institute Capability Maturity Model ya, SEI CMM ya, sekarang banyak dikenal dengan CMMI ya, atau ada ISO 15504 ya, ada Bell Canada Involving Trillium Guidelines dan segala macamnya. Oke, sorry. Oke, ini hubungan antar lembaga standarisasi internasional, teman-teman ya. Di sini ada CMM yang merupakan induknya, dia bukan merupakan cabang. Dari SAI CMM ini dia mempunyai cabang PSP, PCMM, dan model CMM lainnya ada CMMI dan segala macam. Dari CMM ini turunlah ISO 15504. Kemudian ada Trillium ya. Kemudian dari ISO 15504 ini juga merupakan turunan dari ISO 9000 ya. Di Trillium juga merupakan turunan dari ISO 9000. TIC IT juga turunan dari ISO 9000 ya, teman-teman ya. Kemudian di sini ada Isomek. Isomek yang merupakan turunan dari MAL. Kemudian dia punya turunan juga ke ISO 15504. Jadi yang membentuk ISO 15504 apa aja sih? Dia berasal dari apa aja? Dari ISO 9000, Isomek ya. Dua hal tersebut. Yang ketiga adalah SAI CMM. Kemudian yang membentuk ISO 9000 dari mana dia? Dari BS 5750, NATO, dari NATO, kemudian dari MIL-Q ya. Jadi turunin, keluarlah ISO 9000. Dari ISO 9000 ini dia punya turunan TIC IT, Trillium, sama ISO 15504. Ya, ini hubungan antara standarisasi internasional. Biasanya ada rujukannya ya, teman-teman ya. ISO 9000 atau ISO 9001 ada rujukannya. Rujukannya refernya kemana gitu ya. Oke, ini metodologi software dan testing ya. Metodologi adalah kumpulan atau tahapan atau fase-fase yang berurutan. Biasa juga dikenal kalau di dunia software development adalah life cycle ya, atau model siklus hidup ya. Standar proses pengembangannya itu ada ISO 9000, CMM dan lain-lainnya ya. Punya cakupan yang lebih luas daripada model life cycle dari sebuah software. Jadi kalau life cycle dari sebuah software itu biasanya fokusnya pada pengembangan software aja gitu. Eh, tetapi pengetahuan dan penerapan suatu model siklus hidup software tetap harus punya organisasi sebagai proses utama yang akan dikembangkan dengan mengadopsi atau mengadaptasikan suatu standar pengembangan proses yang lebih lanjut ya. Untuk dapat mengembangkan proses yang ada gitu dengan menggunakan sebuah standar
pengembangan software akan sangat sulit dilakukan apabila organisasi tersebut nggak punya pengetahuan atau model proses yang sedang atau telah diterapkan. Ya. Nah, ini model siklus hidup software ya. Teman-teman pasti udah well known tentang waterfall gitu ya. Di mana dalamnya ada analisis gitu ya. Dia di analisis itu adalah dia menentukan visibilitas, spesifikasi kebutuhan dari sebuah software seperti apa requirement-nya. Kemudian dilakukanlah sebuah desain ya, membuat spesifikasi umum dan detail desainnya, kemudian dilakukanlah implementasi, coding, testing, debugging, installing, dan segala. Kemudian yang terakhir adalah maintenance di review apa ada kekurangan di mana gitu ya, apa yang perlu diimprove dan segala macam. Nah, ini kalau dibandingkan ya life cycle model dulu dan model sekarang ya. Kalau dulu adalah simple ya, dia design, develop, kemudian testing. Kalau sekarang nggak gitu ya. Di dalamnya ada analisis, desain, implementasi, perawatan, dan setiap tahapan itu dilakukan proses testing ya. Jadi testingnya bisa per part. Nah, ini sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, ini model siklus hidup software ya, ada yang model build test ya. Di dalamnya ada apa? Ada fabrication, kemudian ada testing, integration ya, kemudian ada operation. Kemudian ada staircase, di dalamnya ada apa? Requirement, dia menentukan requirement-nya, kemudian dia menentukan spesifikasinya, kemudian dia desain, fabrikasi, testing ya, acceptance ya, UAT, penerimaan, dan yang terakhir adalah operation. Staircase with feedback juga seperti itu gitu ya. Kemudian ada early prototype, di dalamnya ada apa? Ini ada ada apa? Ada requirement, specification, ya, design dan segala macam. Tapi di awal tahapan awalnya dia punya prototype ya, punya prototype, jumlahnya disesuaikan gitu ya. Model spiral juga sama ya. Dia diawali dengan prototype, kemudian ada rapid development ya. Nanti Anda bisa baca sendiri ya. Di sini ada penjelasan-penjelasan ini. Kemudian ini model siklus hidup sebuah software ya tadi. Tujuannya apa sih? Motivasinya apa sih menggunakan model tersebut? Misalkan nih pakai model build, test, dan fix. Motivasinya apa? Kompromi terhadap kebutuhan, testing, dokumentasi, dan kemampuan perawatan. Karakteristiknya apa? Sistem yang sederhana, pengembang tunggal, satu atau beberapa pengguna, kebutuhan yang minimal, gitu. Contoh aplikasinya adalah software aplikasi perorangan ya. Kita bisa menggunakan metode build, test, dan fix ya. Kemudian ada staircase ya, motivasinya realisasi bahwa fase tertentu membutuhkan kendali pengembangan. Karakteristiknya adalah ada duplikasi nih dari sistem yang existing ya dengan modifikasi langsung atau minor ya. Contoh aplikasinya ada pembuatan pesawat F-15 ya, untuk ekspor dengan perubahan minor pada avionics. Ini staircase with feedback juga sama ya, kebutuhannya jelas terikat pada implementasi teknologi, contohnya aplikasi di lokomotif, instrumentasi ya. Nah, kalau misalkan rapid development itu biasanya lebih karakteristiknya lebih kompleks, sistemnya baru, belum pernah ada sebelumnya ya. Kemudian kebutuhan desain final berevolusi terhadap pengalaman operasional. Jadi dari operasional sehari-hari gitu ya, requirement berkembang terus. Nah, ini biasanya di sistem biomedikal yang kompleks ya, stasiun ruang angkasa, sistem kendali gitu ya, kemudian perintah novel. Nah, ini siklus hidup testing tradisional ya, saya nggak perlu terlalu bahas banyak ya, Anda bisa baca dan Anda juga udah mendapatkan materi ini berkali-kali. Nah, ini siklus hidup testing paralel di mana dari setiap prosesnya, kalau Anda lihat di sini
Di tradisional itu adalah kebutuhan desain, coding, dan testing ya. Di dalamnya ada perencanaan dan pendesainan tes ya. Jadi eksekusi tes ini harus menunggu waktu sampai fase coding selesai. Jadi perencanaan testing dan desain test case dilakukan secara paralel dengan proses pengembangan. Jadi saat dia requirement kebutuhan, dia sudah mulai merencanakan, mendesain tes, gitu. Di desain juga sama, di coding sama, di testing juga sama, gitu ya. Nah, ini siklus hidup dengan fungsi pencegahan defect ya. Ini sama seperti eh, yang paralel ya, tanpa fungsi pencegahan defect. Bedanya apa? Bedanya di atasnya aja ya. Dia ada pencegahan defect. Dikembangkan lagi dengan menambahkan teknik pencegahan defect untuk meningkatkan kemampuan proses sehingga bugs tidak muncul lagi di awal. Ada juga siklus hidup testing model V ya. Model V ini di sebelah kiri ada analisis kebutuhan, spesifikasi, desain, coding ya. Kemudian ada unit testing, integration, system testing, acceptance test. Jadi prosesnya menggambarkan huruf V ya, V. Pada tiap fase pengembangan terdapat tes yang akan memeriksa apakah pengembangan pada tahapan tersebut sudah benar ya. Tes ada di tiap tingkatan, dapat direncanakan dan didesain pada aktivitas di tingkat sebelum aktivitas tersebut dilaksanakan. Nah, ini aktivitas dan produk testing, ada metodologi step, systematic test evaluation process gitu ya. Ini dikembangkan oleh Software Quality Engineering, salah satu lembaga yang disediakan oleh American National Standard Institute ya. Step ini menyediakan proses yang secara bertahap membagi proses testing jadi 3 fase utama. Yang pertama perencanaan, akuisisi, dan pengukuran. Ya. Jadi direncanakan, akuisisi, dan pengukuran. Nah ini di mana dalam proses perencanaan, informasi tentang software yang akan dites dan proyek yang bersangkutan digunakan untuk mengembangkan objek testing dan pendekatan testing secara keseluruhan. Keluaran dari fase ini adalah test planning yang menyediakan petunjuk pelaksanaan, aktivitas testing, dan koordinasi tingkat tes. Kemudian yang berikutnya ada proses akuisisi, jadi informasi lebih dalam tentang software, kebutuhan dan desain, serta dokumentasi dan data dari produk testing sebelumnya digunakan untuk membuat spesifikasi dan mengembangkan konfigurasi tes di tiap tahapan testing. Yang terakhir ada di metodologi step namanya pengukuran ya. Software ditest, kemudian keluarannya menjadi sebuah laporan tes yang didokumentasikan ya, tiap kejadiannya apa ada kesalahan gitu ya. Kemudian ada observasi sepanjang aktivitas dan eksekusi pengukuran. Ini fase utama step ya. Di sini ada perencanaan, akuisisi, dan pengukuran, di mana di fase perencanaan itu ada informasi proyek ya, informasi software, kemudian keluarannya adalah informasi rencana tes. Di sini akuisisi ada informasi software, produk testing sebelumnya ya, dan informasi rencana tes. Nanti setelah akuisisi keluarlah produk testing yang revisi ya. Kemudian di sisi pengukuran ditambahkan item tes, revisi, dan outputnya ada informasi kegagalan. Di sini ada rangkuman tesnya. Ini informasi kesalahannya, faultnya. Kemudian ada konteks testing ya. Di sini ada pembuat testing. Ini ada manajemen konfigurasi software, CM configuration management ya, dia berasal dari perencanaan project ya, pembuat spesifikasi sistem, kemudian dia dari teknisi software, implementation software ya. Kemudian dari sini keluarannya berupa desain software ya. Dari desain software ini ada proses testing ya. Nah, ini ada apa aktiviti-aktiviti kecilnya ya dari setiap tahapan. Ini diagram utama dari alur testing ya, mulai dari perencanaan, akuisisi, sampai dengan pengukuran.
Ya, integrasi testing ke dalam siklus hidup ini merupakan proses yang sangat penting, mengintegrasikan sebetulnya metodologi testing ke dalam metodologi proses development, di mana hal ini akan memberikan suatu disiplin terhadap apa yang akan dites, kapan berhenti, dan siapa yang melakukan tes. Secara umum, integrasi testing ke dalam siklus hidup software dapat dituliskan dalam bentuk tahapan dari life cycle sebuah software. Di antaranya adalah ada inisiasi project ya, kemudian kebutuhan, desain, pengembangan, dan implementasi. Nah, ini tahapan siklus software, life cycle softwarenya ini dari apa? Dari proses ini didetailkan lagi, inisiasi project itu apa aja dalamnya, kebutuhan apa aja dalamnya, desain, pengembangan, dan implementasi apa aja dalamnya. Nah, ini ada testing dengan review. Pada awalnya review adalah alat bantu untuk pengendalian manajemen. Selama proyek berlangsung, manajemen memerlukan suatu penilaian dan pengukuran kinerja proses yang sedang berlangsung atau telah berlangsung. Jadi objektivitas dari review adalah untuk mendapatkan informasi yang konsisten dan dapat dipercaya. Biasanya berupa status atau kualitas kerja ya. Terdapat banyak jenis dari review, yaitu kebutuhan, spesifikasi, desain, coding, prosedural, dokumentasi, konversi, instalasi, implementasi, desain tes, prosedur tes, dan rencana tes. Biasanya kalau praktisi memandang review adalah sebuah hal yang terpisah dari testing, gitu ya. Karena kebanyakan masih memandang testing dalam sudut pandang testing yang lama. Bila testing digunakan sebagai pengukuran kualitas sebuah software, maka akan tepat bila masukkan review sebagai satu-satunya teknik testing yang ada untuk aktivitas awal dari pengembangan. Ada potensial review berdasarkan hasil. Ini reviewnya, kebutuhan sistemnya apa. Tujuannya apa sih? Tujuannya mengetahui apa yang harus dilakukan oleh sistem. Kebutuhan software, rencana utama tes, desain awal, desain kritikal, modul, sistem tes, dan acceptance test. Ya. Testing kebutuhan, testing suatu dokumen harus mempertimbangkan dua pertanyaan ini ya. Yang pertama adalah apakah ada kebutuhan yang hilang, gitu ya. Yang kedua, dapatkah suatu kebutuhan disederhanakan atau dihilangkan. Karena idealnya kalau kita menggunakan sebuah sistem informasi dibandingkan tidak menggunakan sistem informasi, ada tahapan atau proses yang bisa dioptimalisasi ya, dengan cara dieliminir ya, dihilangkan. Jadi tahapannya akan lebih simpel. Kemudian pencapaian waktunya akan lebih banyak gitu ya. Akan lebih cepat gitu ya. Di dalam pertanyaan kebutuhannya didetailkan lagi nih, apakah fungsi yang dibutuhkan udah benar, apa kinerjanya, kualitas softwarenya gitu ya. Kemudian di dalam suatu kebutuhan, dapatkah kebutuhan dikombinasi? Tadi ada sebuah tahapan, oh ini sebenarnya bisa jadi satu tahapan nih, 3 tahapan ini bisa dirangkumkan gitu ya. Kemudian apakah ada kebutuhan yang restriktif gitu ya? Apakah ada yang redundant ya? Banyak kan redundansi ya, double-double gitu. Jadi ini akan memperlama sebuah proses testing. Teknik testing kebutuhan, ya, teknik kebutuhan yang berguna dalam testing kebutuhan itu termasuk matriks validasi kebutuhan, model atau prototype, pengembangan secara bertahap, tabel keputusan, dan grafik sebab akibat. Yang terakhir adalah penggrupan dan analisa sebuah kebutuhan. Testing design system, sebagaimana pada testing kebutuhan, pada testing design system juga mempunyai 2 pertanyaan dasar, yaitu ya, apakah solusi merupakan pilihan yang benar? Yang kedua, apakah solusi memenuhi kebutuhan? Ya, jangan sampai nggak bisa menjawab pertanyaan ini ya. Boleh jadi nanti software yang dihasilkan uh, not useful juga ya, nggak membantu proses ya.
Otomatisasi testing adalah alat bantu yang digunakan untuk mempermudah proses dan dokumentasi tes, mengefisiensikan eksekusi dari tes, dan mempermudah pengukuran pada tes, sehingga diharapkan dapat memberikan peningkatan yang cukup besar dalam manajemen proses, meminimalisir keterlibatan manusia, dan replikasi pekerjaan. Otomatisasi testing adalah area yang paling tinggi tingkat perkembangannya dalam industri testingnya. Alasannya apa sih yang dibutuhkan dari otomasi testing ya? Jadi testing selalu dihadapkan pada jadwal. Jadwalnya terbatas itu karena biasanya kejar-kejaran sama operasional ya. Kemudian testingnya sering diulang-ulang dengan jangka waktu yang sering mungkin ya. Testing berkemungkinan untuk dijalankan selama 24 jam sehari atau tidak pada jam kerja. Yang nggak memungkinkan manusia untuk bisa mantau itu selama 24 jam. Maka dilakukan proses otomatisasi testing. Kemudian testing dapat dilakukan dengan cepat dan akurat. Kemudian testing dapat dilakukan secara konsisten. Sleep testing dapat menjadi aset, gitu ya, mempercepat dalam peninjauan kembali, kemudian dapat meningkatkan sebuah proses. Kelebihannya apa? Kelebihannya mampu melakukan testing secara menyeluruh, durasi waktu yang lebih pendek, ya, meningkatkan produktivitas, ya, mengurangi kesalahan. Ya. Biasanya kalau ada faktor human error, ya, apalagi kerjanya udah over dari 8 hours, ya, biasanya performa dari manusia akan turun, gitu ya. Kemudian dalam proses recordingnya itu bisa terlihat detail ya dari log, gitu ya, item-item yang diaudit dan segala macam. Kalau dari manusia kadang bisa dilengkap dan nggak ketahuan, nggak record kalau nggak direkam pakai kamera. Kekurangannya ada waktu inisialisasi ya, kemudian ada butuh maintenance, butuh penyesuaian gitu ya. Nggak bisa sepenuhnya menghilangkan tes manual, tetap aja perlu dilakukan tes manual gitu ya. Umumnya 50-70% test case tidak dapat diotomatisasi ya. Kemudian butuh biaya investasi yang besar gitu ya. Ada batasan teknis, kemudian beberapa alat bantu otomatisasi masih berorientasi pada programmer, jadi nggak bisa digunakan oleh orang yang awam gitu. Kesulitan dalam memfokuskan tes untuk diotomatisasi, kurang stabil dan dukungan di mana banyak vendor penyedia alat bantu otomatisasi tes tidak dapat dengan cepat merespon terhadap bugs ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan teman-teman di materi modul ke-14 kita ya. Proses testing, jangan lupa kerjakan tugas dan kuisnya. Tanggal 20 Januari kita akan melaksanakan UAS ya. Penjelasan tentang detail pelaksanaan UAS akan saya bahas di materi rekaman ke-15 ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan silakan Anda ajukan di grup diskusi di Telegram. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.